Saya seperti ini awalnya karena batuk. Untuk lebih jelasnya, tonton yang satu ini. Oke, kali ini saya akan cerita tentang bagaimana saya menjadi seorang yang disabilitas seperti ini. Keseharian saya menggunakan kursi roda yang awalnya itu karena saya menyepelekan batuk. Awalnya tahun 2007 saya ada batuk-batuk kecil dan paru-paru saya sakit, sempat bernapas juga agak sakit, tetapi saya tidak tahu kalau saya itu ternyata kena batuk TBC, dan saya hanya berobat 2 minggu. Jadi obat selesai, dikasih obat 2 minggu, sakit saya hilang, batuk saya hilang, saya nggak melanjutkan berobat, dan hingga akhirnya tahun 2009, dari 2007 sampai 2009 saya tidak merasakan, tidak batuk-batuk lagi, tetapi punggung saya tiba-tiba nyeri. Ketika bangun tidur, pas waktu itu saya masih di Cikarang, bangun tidur tiba-tiba sakit. Saya pikir hanya posisi tidur yang membuat saya sakit, tetapi itu berlangsung selama berbulan-bulan. Bahkan kena guncangan, lama-lama sakit. Dari berbaring mau duduk sakit, dari duduk mau berdiri sakit, untuk berjalan juga sakit, dan saya masih belum mengetahui kenapa itu bisa terjadi. Hingga akhirnya saya agak sedikit curiga karena berat badan saya dari 56 tiba-tiba turun ke 48, dan dalam waktu yang relatif singkat lagi turun menjadi 43. Jadi saya nggak perlu diet, nggak perlu menahan makan, nggak perlu apa, tiba-tiba penurunan berat badan itu luar biasa ya, sampai 10 kilo lebih, dari 56 tiba-tiba ke 43. Itu hanya dalam jangka waktu sekitar 3 bulanan. Waktu itu saya masih bisa berjalan, masih mainan bulu tangkis dengan teman saya, bahkan masih suka jalan-jalan pakai sepeda motor kemana-mana walaupun dengan merasakan sakit. Ada beberapa teman yang menyarankan untuk segera berobat, tetapi saya abaikan. Itu kesalahan fatal sebenarnya. Nah, karena sakit itu sudah terus menerus hingga akhirnya 6 bulanan itu masih sakit. Akhirnya saya kontrol ke rumah sakit, salah satu rumah sakit ya. Nah, di sana malah saya divonis kena kanker tulang belakang. Saya agak terkejut juga, tetapi saya berpikir karena ibu saya juga mempunyai riwayat kanker payudara, mungkin itu masih ada hubungannya. Dan akhirnya saya dirujuk ke salah satu rumah sakit di Jogja. Tetapi setelah operasi itu justru sakit-sakit di pinggang itu hilang, tetapi jadi nggak sakit sama sekali. Maksudnya kaki dipegang nggak kerasa. Pada saat MRI yang pertama, kalau menurut dokter di Rumah Sakit Fatmawati itu masih ringan, tetapi saat dilakukan operasi di Jogja itu mengatakan udah termasuk berat. Saya tidak tahu yang benar itu apa rumah sakit yang ada di Jakarta atau yang ada di Jogja, saya tidak tahu. Tapi pada akhirnya saya lumpuh dan sekarang udah 11 tahun. Untuk mengetahui kondisi MRI yang pada saat di Jogja, bisa dilihat di sini. Akhirnya setelah operasi itu saya lumpuh sampai sekarang. Kemudian balik lagi ke Jakarta. Sebelumnya saya di Cikarang, kemudian terapi di Jakarta, dan di Jakarta di MRI lagi, dan memang patah ya. Jadi kelihatan banget perbedaannya
dari MRI yang pertama dan MRI yang keduanya, dan akhirnya dilakukan pemasangan pen, tetapi dokter juga sudah tidak bisa memberikan harapan lagi kalau dipasang pen itu akan bisa sembuh normal, karena kaki saya pun udah kontraktur karena udah lama berdiam dari tahun 2009 sampai 2012 akhir, karena saya operasi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, operasi yang keduanya di rumah sakit Fatmawati di Jakarta. Saya balik lagi ke kampung dan saya masih penasaran sebenarnya saya masih bisa jalan atau enggak, dan saya melihat di salah satu acara TV tentang TBC tulang, bisa dilihat di video saya ini. Di sana ada dokter di salah satu rumah sakit pemerintah di Jakarta yang saya hubungi, dan beliau ternyata mau merespon ya telepon WA saya, dan akhirnya saya ke Jakarta dan sama beliau disarankan untuk, setelah ketemu sama beliau disarankan untuk ikut stem cell. Stem cell saya kalau nggak salah itu 3 kali, dan setiap kali 3 sesinya itu saya disuntik 3 kali juga, jadi totalnya ada 9 ya, 9 kali suntikan. Yang saya rasakan sebenarnya ada perbedaan antara sebelum dan sudah stem cell, tapi mungkin karena udah terlalu parah jadi perubahannya sangat kecil sekali. Karena ada teman saya yang dia kecelakaan dengan dokter yang sama yang melakukan stem cell ke saya, dan hasilnya bagus. Ingin lihat bisa disimak di video saya di pojok ini. Pasien tahun 2017 stem cell, kondisi sekarang alhamdulillah dari pinggang ke bawah sudah berasa sensoriknya, cuman geraknya belum. Kaki juga normal, ada kontraktur, ukuran betis normal, otot-otot normal. Dulu sempat mengecil ya? Dulu sempat mengecil yang sebelah kiri, sekarang udah normal semua. Udah ini. Iya. Rasa juga semakin membaik. Cuman tinggal buat motoriknya ya. Tapi belum pernah kontrol ya? Belum pernah kontrol. Iya. Masih error di kemihnya. Iya. Tetapi memang kami belum bisa berjalan semua, tetapi untuk sensasinya itu lebih terasa, kata teman saya yang dilakukan stem cell. Tapi untuk saya sensasinya itu kurang begitu terasa, jadi hanya bagian pantat yang udah mulai terasa dan bagian paha juga udah mulai terasa, tetapi mungkin cuma 10% kali ya. Kalau sekarang dipencet, diketuk-ketuk itu udah kerasa. Itu perbedaannya. Mungkin kalau saya dulu begitu gagal operasi yang pertama terus di stem cell mungkin saya bisa jalan, tapi karena udah terlambat jadi akhirnya saya nggak bisa. Juga ada teman-teman yang lain yang harus berusaha ekstra keras agar dia bisa berjalan lagi. Mengenai operasi TBC tulang itu banyak sekali resikonya ya. Kalau saya sarankan sih ke dokter ortopedi. Saya di sini punya kenalan dokter yang menurut saya sangat baik. Kalau ingin tahu siapa nama dokter itu, dan beliau bisa di WA, bahkan beliau membalas WA saya itu, bisa komentar di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Oh iya, satu lagi masih ada yang lupa nih. TBC tulang itu ada yang bisa disembuhkan tanpa operasi juga, karena ada teman saya yang mengalami TBC tulang tetapi dia tidak dioperasi. Dia bisa jalan lagi hanya minum obat anti TB. Walaupun udah lumpuh dia bisa jalan lagi. Ada yang seperti itu. Ada juga yang dioperasi malah nggak bisa jalan kayak saya. Ada juga teman saya di Pemalang, dia pada saat dioperasi itu, mau operasi dia berjalan sendiri ke bedah sentral. Tetapi setelah
sadar operasi kakinya nggak bisa gerak sama sekali dan sampai sekarang gitu. Jadi sekali lagi tolong ditanyakan kepada dokter yang ingin mengoperasi, jadi resiko-resikonya seperti apa, karena operasi tulang belakang itu bisa berakibat fatal. Saya ingin bercerita di video-video saya selanjutnya bagaimana keseharian saya ketika sudah menjadi disabilitas atau menjadi orang yang cacat seperti ini. Kalau ingin tahu silahkan subscribe video saya. Insya Allah nanti saya akan cerita banyak hal tentang kehidupan keseharian saya, apa yang susah dan apa yang menyenangkan setelah menjadi seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.